Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok Karlin dan Nuke akan presentasi yang berjudul Demokrasi Negara Hukum. Inti teori, dua pilar yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan mengontrol, yaitu demokrasi dan negara hukum. Pertama, demokrasi memberikan legitimasi kekuasaan dari rakyat melalui partisipasi pemilihan dan prinsip kesetaraan. Tanpa hukum, demokrasi beresiko menyimpang menjadi mobokrasi atau pemerintahan massa yang kacau. Yang kedua, negara hukum menjamin supremasi hukum dengan prinsip legalitas, perlindungan HAM, dan peradilan independen. Tanpa demokrasi, hukum bisa menjadi alat kekuasaan otoriter atau makstat. Konsep ideal yang ditawarkan adalah negara hukum yang demokratis. Pertama, hukum bersumber dari demokrasi, yaitu hukum terutama konstitusi harus mencerminkan kehendak dan rasa keadilan rakyat, bukan ditetapkan sepihak oleh penguasa. Kedua, demokrasi diatur oleh hukum atau proses demokrasi harus dijalankan dalam koridor hukum untuk menjamin ketertiban dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Landasan konstitusional di Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945, yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur negara hukum dalam Undang-Undang hasil amandemen, poin pertama adalah perlindungan HAM bab 10A, poin kedua pemisahan kekuasaan, poin ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, poin keempat peradilan independen. Kesimpulannya, Indonesia secara konstitusional telah menganut negara hukum yang demokratis. Tantangan kontemporer. Meski secara konstitusional ideal, tantangan tetap ada. Poin pertama adalah tantangan politisasi hukum PS judisialisasi politik. Poin kedua adalah tantangan korupsi dan impunitas yang melemahkan supremasi hukum. Poin ketiga adalah tantangan demagogi dan politik identitas, menggerus rasionalitas demokrasi. Perlu penguatan lembaga penegak hukum yang independen dan perlu pendidikan kewarganegaraan untuk partisipasi demokratis yang sehat. Menuju keseimbangan abadi negara hukum yang demokratis berarti mewujudkan tatanan negara yang stabil dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan tiga pilar utama. Pertama, keadilan, menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara di depan hukum tanpa diskriminasi serta menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Kedua, kebebasan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, selama tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat, yaitu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta distribusi sumber daya yang adil untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Ketiganya harus saling menguatkan agar tercipta negara hukum yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.